semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Patricia Novianti. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi manajemen Universitas Bunda Mulia semester 4. Saya ingin menampilkan video pidato ujian akhir semester dengan mata kuliah Etiquette and Communication Skill dengan dosen pengajar yaitu Miss Maria Anggriani Gracieli Habeahan, SIKOM, MIKOM. Nah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin yang telah hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiona Patricia Novianti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi penting mengenai strategi yang diterapkan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam menghadapi awal tahun 2022 dan saat menjelang Hari Raya Lebaran. Seperti yang kita ketahui, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang sangat besar di Indonesia. Selain memproduksi produk, PT Garuda Food juga memasarkan produk makanan dan minuman mereka seperti biskuit Cherry, keju, klevo, dan lain sebagainya. PT Garuda Food juga telah melakukan kegiatan ekspor ke lebih dari 20 negara. Nah, seperti yang kita ketahui, saat menjelang Hari Raya Lebaran, pastinya banyak produk yang harus segera diproduksi kembali untuk memenuhi permintaan di pasar pada saat menjelang Hari Raya Lebaran. PT Garuda Food juga menerapkan sejumlah strategi guna untuk meningkatkan penjualan mereka, yaitu dengan menggeret produksi produk hingga 10% untuk mengamankan stok produk mereka, terutama pada produk kemasan toples, kaleng, maupun kemasan plastik, karena jenis produk tersebut sangat banyak diminati oleh konsumen pada saat Hari Raya Lebaran. Seiring berjalannya waktu, pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan membaiknya pandemi COVID-19. Begitu juga dengan pelaku usaha bisnis lainnya yang kembali beroperasional. Hal ini dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi PT Garuda Food dalam melakukan kegiatan produksi produk mereka. Pada awal tahun 2022, pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya. PT Garuda Food juga berharap akan selalu membaik dan dapat bertahan dengan jangka waktu yang sangat lama, sehingga pendapatan yang didapatkan semakin meningkat dan dapat memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Adapun strategi yang akan digunakan oleh PT Garuda Food dalam menghadapi tahun 2022, yaitu dengan menyiapkan alokasi belanja atau capital expenditure sebesar 350 miliar, dan dana ini akan digunakan untuk menjaga kualitas produk dan kapasitas produk yang ada, sehingga kualitas produk tetap terjaga dan kapasitas produksi semakin luas. PT Garuda Food juga menyiapkan inovasi dalam aspek produksi hingga pemasaran, sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, serta pendapatan yang didapat juga semakin meningkat, baik di hari raya biasa maupun hari raya Lebaran. Tidak hanya itu, PT Garuda Food juga berencana melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku untuk menghasilkan produk yang berkualitas. PT Garuda Food juga akan konsisten dalam berupaya mengembangkan penjualan mereka, baik di pasar lokal maupun pasar internasional, agar pangsa pasar mereka semakin luas dan dikenal dengan cara mengeluarkan produk-produk baru dan menginovasi produk lama, sehingga kualitas produk tetap terjamin dan terjaga serta dipercaya oleh konsumen. Selain itu, pendapatan yang didapatkan pun semakin meningkat.
Tidak hanya itu, PT Garuda Food juga melakukan kolaborasi dengan Tokopedia dan mengembangkan aplikasi digital mitra SNS Edu untuk memperluas produknya. Oleh sebab itu, PT Garuda Food melakukan kolaborasi dan mengembangkan beberapa aplikasi e-commerce untuk memastikan kelancaran operasional produk guna untuk memenuhi permintaan di pasar. Pada momentum menjelang Hari Raya Lebaran, PT Garuda Food juga meningkatkan produksi produk sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena di beberapa produk Garuda Food mendapatkan tanggapan yang sangat positif, terutama pada produk biskuit, baik di kemasan toples, kaleng maupun plastik. Hal ini diminati karena biasanya konsumen membeli dan diberikan sebagai hantaran atau bingkisan kepada keluarga, kerabat, teman, orang-orang terdekat lainnya, ataupun orang yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan karena dilihat kondisi dan situasi ekonomi yang semakin membaik. Oleh sebab itu, PT Garuda Food berani untuk menggerek produksi hingga 10%. Nah, sebelum melanjutkan penjelasan lainnya, saya ingin menampilkan salah satu video dari PT Mulia Boga Raya Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang mengiklankan salah satu produk yang cukup diminati oleh konsumen. Berikut videonya. ಬಾಸು ಮಿಶೋಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. That's so sweet, yeah. Gossip ತುಂಬಾ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್, ಕೆಲವು ಚೀಸಿ. ಗೆರಿ ಗಾನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ನ ಹೊಸ ಶುಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೀಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನ ತರ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಗೂ ಚೀಸಿ ಕೂಡ. ಗೆರಿ ಗಾನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೀಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್. By Garuda Food. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, produk tersebut dibuat dengan bahan dasar dari keju. Dan seperti yang kita ketahui, pada saat Hari Raya Lebaran ataupun hari biasa, konsumen membeli terutama pada ibu rumah tangga pastinya akan membuat menu hidangan spesial bagi keluarganya seperti menu makanan yang ada pada hari Raya Lebaran maupun hari biasa ataupun kue-kue pada umumnya yang dibuat dengan berbahan dasar keju. Begitu pula dengan PT Garuda Food yang memproduksi produk tersebut dengan berbahan dasar keju. Hal ini dilakukan untuk mendorong penetrasi pasar dan konsumsi keju pada masyarakat. Dan hal ini dilakukan oleh PT Garuda Food untuk memastikan kelancaran distribusi dan pasokan barang untuk memenuhi permintaan di pasar dan menjual produk di berbagai sektor seperti pasar tradisional, market modern, ataupun di beberapa platform di e-commerce untuk meningkatkan serta memperluas penjualan mereka, terutama produk keju. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, semoga strategi yang diterapkan oleh PT Garuda Food dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama dengan jangka waktu yang sangat lama, agar dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen, serta dapat meningkatkan pendapatan baik di perusahaan maupun di dalam negara. Dan hal ini juga dapat mendorong ataupun membantu pertumbuhan perekonomian di negara, sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita di negara Indonesia dapat terus meningkat. Para hadirin semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai strategi yang diterapkan oleh PT Garuda Food. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan pengetahuan bagi para hadirin sekalian. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati kita semua.